Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Ardiansyah dengan NPM 210120102447 dari kelas analisis multivariat C yang diampuh oleh Bapak Ahmi Hussein. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tutorial menggunakan aplikasi SPSS guna memenuhi proyek UTS mata kuliah analisis multivariat. Judul penelitian yang telah saya lakukan di sini ialah pengaruh harga, promosi, dan varian aroma terhadap frekuensi pembelian parfum di kalangan mahasiswa. Pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan metode multiple linear regression. Baik, langsung saja kita mulai tutorial menggunakan aplikasi SPSS-nya. Pertama kali kalian siapkan data-data tersebut, data-data yang telah diisi oleh para responden, mulai dari nomor 1 hingga sampai 40 ya. Baik, kita copy di sini sampai 4. Nah, oke, kita copy, kita ratakan di sini, di data view. Kita kopas. Nah, baik, sebelumnya itu kalian dapat merubah variabel sini menjadi X1. Nah, di sini kita ganti X2, sini kita ganti X3, dan di sini kita ganti Y. Oke, X1, X2, X3, Y. Nah, di sini labelnya kita masukkan nama dari setiap variabelnya. X1-nya tadi ialah harga, X2-nya promosi, X3-nya varian aroma, dan Y-nya frekuensi pembelian. Nah, kita cek lagi di data view. Nah, sudah berubah ya teman-teman. Baik, selanjutnya kita masuk ke menu analyze. Lalu kita pilih regression dan kita pilih linear. Nah, setelah itu kita masukkan variabel dependennya teman-teman. Frekuensi pembelian sebagai variabelnya kita masukkan di dependent. Lalu harga sebagai X1 kita masukkan di independent, promosi X2 di independent, varian aroma X3 juga di independent. Lalu kita masuk ke menu statistik. Kita centang deskriptif, lalu juga collinearity, dan juga Dorbin. Lalu kita continue, lalu kita masuk lagi ke menu plot, kita masukkan spreadsheet di kolom Y, dan spread di kolom X. Dan tidak lupa juga kita untuk mengklik histogram, dan juga normal probability plot. Nah, kemudian kita tekan continue, kita OK. Nah, setelah itu kita tunggu untuk hasil output yang telah kita dapatkan pada saat pengisian data tersebut. Nah, ini teman-teman, data output yang telah kita peroleh dari pengisian pengolahan melalui aplikasi SPSS tersebut. Baik, selanjutnya ialah pembahasan mengenai hasil interpretasi yang telah kita dapatkan dari output yang telah kita peroleh dari pengolahan data sebelumnya ya teman-teman. Terdapat beberapa macam uji di sini. Yang pertama ialah uji asumsi klasik dan juga uji analisis regresi berganda. Uji asumsi klasik sendiri juga terdapat tiga macam uji di dalamnya. Ada uji multikolonialitas, yang kedua ada uji heteroskedastisitas, yang ketiga ialah uji normalitas. Baik, kita masuki uji multikolonialitas terlebih dahulu. Uji multikolonialitas terlebih dahulu. Untuk uji multikolonialitasnya kita berfokus pada tabel koefisien A, di mana kita berfokus pada kolom toleransi dan kolom VIF. Untuk mengetahui uji multikolonialitas dari hasil output yang telah kita dapat sebelumnya, maka kita melihat dari tabel koefisien A di sini teman-teman, yang menunjukkan bahwa data di sini itu tidak ada gejala multikolonialitasnya. Dikarenakan kenapa? Hasil ini menunjukkan bahwa tabel toleransi sini itu di atas dari 0,1 teman-teman. Pada tabel VIF-nya di sini menunjukkan kurang dari 10 teman-teman. Ada 1,081, 1,178, 1,161 teman-teman. Berarti untuk uji multikolonialitasnya di sini menunjukkan bahwa data tersebut tidak adanya gejala multikolonialitas. Sebelumnya ialah uji heteroskedastisitas. Nah, pada uji tersebut kita dapat melihat dari grafik scatter plot di sini teman-teman. Heteroskedastisitas dapat diketahui dengan cara melihat pola dan persebaran pada tabel scatter plot yang tidak tersebar dan membentuk pola tertentu. Nah, ini kan tidak tersebar, dia sehingga membentuk pola tertentu. Berdasarkan hasil uji yang dilakukan, maka dapat dikatakan data yang telah kita olah tadi tidak terjadi heteroskedastisitas di dalamnya, teman-teman. Nah, ini. Nah, untuk selanjutnya kita memasuki ke pembahasan uji normalitas. Uji normalitas di sini kita dapat lihat dengan dua grafik, teman-teman. Grafik yang ini dan juga grafik yang ini. Sebuah persamaan regresi memenuhi asumsi normalitas dapat dilihat dengan dua cara. Yang pertama, pada garis p-plot dan juga pada garis grafik lonceng di sini, teman-teman. Dapat diasumsikan jika data tersebut membentuk lonceng pada outputnya, maka data tersebut terdistribusi dengan normal, teman-teman.
Nah, dan juga pada garis pivot di sini dapat dikatakan data tersebut terdistribusi dengan normal jika menunjukkan titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal tersebut, teman-teman. Nah, setelah dua syarat tersebut terpenuhi, yakni yang gambar lonceng di sini dan juga gambar garis diagonal yang titik-titiknya tidak tersebar terlalu jauh dan berada di sekitar garis diagonal, maka dapat dikatakan data tersebut terdistribusi dengan normal, teman-teman. Baik, selanjutnya kita masuki pada uji yang kedua setelah uji asumsi klasik tadi, yaitu analisis regresi berganda. Pada analisis regresi berganda di sini juga terdapat 3 macam uji di dalamnya. Yang pertama ialah R-square, yang kedua ialah uji F, dan yang ketiga ialah uji T. Baik, untuk R-square sendiri kita berfokus pada tabel atau kolom sini, model summary B. Nah, kita fokuskan pada R-square di sini, teman-teman. R-square menunjukkan bahwa variabel independen X1 hingga X3 mampu menjelaskan variabel dependen Y sebesar 0,110 atau hanya sebesar 11% dan sebanyak 89% sisanya menjelaskan variabel lain di luar variabel independen pada penelitian ini, teman-teman. Lalu selanjutnya kita masuk ke pembahasan uji F. Nah, untuk uji F di sini kita fokuskan untuk memerhatikan pada tabel ANOVA A, teman-teman. Nah, berdasarkan hasil analisis uji F pada data di atas, pada data ini, dapat dikatakan berpengaruh secara simultan, jika nilai signifikasinya itu kurang dari 0,05. Nah, pada kenyataannya, output yang telah kita peroleh di sini tidak menunjukkan nilai signya ini 0,05, teman-teman. Artinya, data-data variabel X1 hingga X3 tersebut tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel Y, teman-teman. Karena signya di sini lebih besar dari 0,05, sedangkan syaratnya itu harus kurang dari 0,05. Selanjutnya ialah pembahasan mengenai uji T. Nah, untuk uji T di sini kita dapat fokus pada tabel koefisien A. Nah, pada kolom sig ini ya, teman-teman. Berdasarkan hasil uji T pada data di atas dapat dilihat hasilnya bahwa dapat dikatakan variabel tersebut berpengaruh secara parsial jika nilai signifikasinya itu kurang dari 0,05, teman-teman. Nah, jika dilihat pada hasil pengujian dengan menggunakan uji T, di sini teman-teman, variabel harga, promosi, varian aroma itu tidak berpengaruh secara parsial terhadap frekuensi pembelian. Mengapa dikatakan demikian? Dikarenakan hasil signifikasinya untuk uji T-nya di sini itu lebih besar dari 0,05. Sedangkan syaratnya itu jika variabel tersebut berpengaruh secara parsial harus kurang dari 0,05, teman-teman. Pembahasan mengenai kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis data yang telah kita peroleh tadi, berdasarkan outputnya juga, menunjukkan bahwa melihat dari tabel ANOVA di sini menjelaskan bahwa ketika variabel X, yakni X1, X2, dan X3 tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel Y. Dikarenakan pada hasilnya di sini, itu menunjukkan lebih dari 0,05. Selanjutnya, berdasarkan tabel koefisien A di sini, juga menunjukkan bahwa ketika variabel X1, X2, dan X3, yakni harga, promosi, dan juga varian aroma tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel Y, yaitu variabel frekuensi pembelian. Mengapa dikatakan demikian? Karena pada kolom sig di sini, kolom signifikasi di sini tidak menunjukkan adanya kesesuaian data dengan syarat yang telah ditentukan, yakni data tersebut dapat dikatakan parsial jika hasil signifikasinya di sini itu 0,05 ke bawah atau kurang dari 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa variabel X1, X2, dan X3 itu tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel Y. Selanjutnya berdasarkan tabel model summary B di sini, teman-teman. Model regresi yang dihasilkan berkontribusi sebesar 0,110, hanya sebesar 11% terhadap nilai Y yang akan diprediksi. Baik, terakhir ialah pembahasan mengenai model yang dihasilkan ialah sebagai berikut. Dengan mengikuti rumus yang telah diajarkan oleh Pak Ahmi, yakni Y sama dengan A itu konstanta, Y sama dengan A ditambah koefisien X1 ditambah koefisien X2 ditambah koefisien X3, yakni kita dapat hasil modelnya yaitu Y sama dengan, kita masukkan rumusnya, Y sama dengan A 2,661 dikurangi 0,074 X1 ditambah 0,226 X2 dan juga ditambah 0,016 X3. Nah, itu tadi merupakan model yang dihasilkan dari output yang telah kita peroleh, teman-teman. Baik, begitu saja kesimpulan yang telah saya sampaikan, yang telah saya rincikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, teman-teman.